rendam kurang lebih 1-2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan banyak rezeki. Untuk video kali ini kebetulan Om Ijar teman saya memberi anakan, tapi udah lumayan gede, anakan canas striata hasil hunting di alam, dan sebagian juga ada yang hasil mancing. Dan kebetulan di tempat itu airnya agak surut, agak kekeringan. Nah di situ ada, katanya ada sekelompok cana yang berkumpul dan diambil oleh Om Ijar, kemudian diberikan kepada saya. Nah bagaimana penanganan pertama jika canas striata masuk tank, juga penanganan jika canas striata luka akibat luka pancing maupun luka alam. Kita simak videonya pemirsa. Nah inilah pemirsa anakan ikan gabus atau canas striata. Saya dikasih dari Om Ijar. Nah sekarang kita pindahkan ke tank untuk anakan ini, dan ada beberapa canas striata yang akan kita rilis kembali ke habitatnya, karena ini ditemukan di selokan yang sangat dangkal dan terlihat ada beberapa ikan cana yang terluka atau tergores. Nah sekarang kita pindahkan ke dalam tank pemirsa. Nah sekarang pemirsa kita masukkan satu persatu untuk anakan ikan cana, tapi ukurannya kurang lebih antara 6 cm sampai 10 cm. Nah, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbawa juga anakan cerai yang mati. Nah ini harus diambil karena biasanya suka ada white spot. 7, 8, lumayan banyak pemirsa. 9. Nah lihat terluka, mungkin kena batu pemirsa. 10, 11, 12. Nah ini yang kecil 13. Dan satu yang besar. Maaf agak gelap pemirsa. Nah untuk yang besar ini kita simpan di tank yang ini. Nah disimpan di bawah. Dan canas striata yang atas pun sementara dipindah pemirsa, untuk ke bawah dulu sementara. Nah kita lihat perpindahan canas striata ini dari parit yang kecil ke tank atau dari habitatnya ke dalam akuarium. Nah biasanya striata sedikit stres, jangan lupa untuk atap wajib ditutup juga. Nah dapat terlihat ada juga banyak pemirsa striata yang terluka, mulai dari yang satu ini. Mudah-mudahan ikan ini tetap sehat. Nah terlihat sayapnya robek-robek seperti itu dan ikannya kurus-kurus karena di tempatnya sudah kekurangan pakan. Nah maka sementara kita rawat dulu, kita pindahkan dulu, nanti kita carikan tempat habitat yang biasanya ikan striata ini tinggal, karena saya tahu beberapa habitat tempat tinggal striata di alam. Nah nanti jika ikan sudah pada sehat, kita rilis sebagian ke alam dan kita lihat mana yang terbaik akan kita rawat. Jadi kalau kita rilis ke alam itu ikan tetap lestari, kita pun dapat merawat ikan tersebut. Nah untuk warna pasti pada pudar semua seperti ini pemirsa, karena saya sudah sering bicara
Jika ikan beradaptasi ke lingkungan yang baru, pasti ikan akan mengalami stres karena proses semuanya itu membutuhkan proses untuk beradaptasi. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ikan ini sehat-sehat pemirsa. Nah, besok juga mau diberesin kembali dan kita pisah kembali karena ini di dalam tank terlalu banyak. Nah, berkumpul seperti ini terlalu banyak pemirsa. Nah, dapat dilihat memiliki motif dan corak yang berbeda-beda. Dan jika ada yang terluka, terlihat belum sembuh, maka bisa kita pisahkan dan kita akan rendam dengan larutan air PK. Tapi jangan terlalu lama, nanti kita bikin videonya. Khawatir ikan ini terinfeksi dan akhirnya timbul penyakit pada tubuh ikan itu sendiri. Nah, tapi jika sudah seperti ini, mudah-mudahan ikan pada sehat. Ada beberapa warna ikan yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, biasanya striata itu rata-rata berbeda-beda pemirsa, mempunyai keunikan tersendiri. Nanti kita lihat jika ikan sudah benar-benar beradaptasi ataupun ikan yang terluka sudah sembuh. Nah, setelah seperti ini, baiknya berikan pakan. Mulai dari ikan cere, anakan katak, jangkrik, ulat Hongkong maupun udang. Dan kita amati pakan mana yang dia makan, terus saja dihantam dikasih pakan yang dia makan. Yang penting ikan makan dulu di dalam tank dan setelah itu bisa diadaptasikan dengan pakan yang lain. Karena yang saya alami, setiap striata itu berbeda-beda kesukaan pakannya. Nah, untuk ikan yang ini pemirsa agak kuning, tapi kasihan agak rusak, harus direndam dulu dengan larutan PK. Nanti kita pisahkan. Yang penting ikan sudah tidak stres dulu, disimpan dulu di dalam tank. Setelah akan dipisahkan, kita obati sementara. Nah, mudah-mudahan ikan tetap bertahan. Nah, ini karena katanya di solokannya menumpuk banyak, jadi ikan terluka seperti ini pemirsa. Nah, padahal warnanya cukup bagus, beda dengan yang lain. Ini agak kekuningan, kuningnya banyak, berbeda dengan yang lain. Mudah-mudahan ikan ini tetap sehat. Jika baru masuk tank seperti ini, ikan rawan loncat pemirsa. Karena di lingkungan baru, pasti ikan biasanya loncat-loncat dulu. Dan setelah itu baru beradaptasi dan akan merasa nyaman di lingkungan barunya. Ini sebetulnya terlalu banyak di dalam tank, tapi ikan masih pada lincah-lincah. Nah, untuk tank baru ini saya sudah biasa memberikan garam pemirsa. Sebelum gabus ini dimasukkan, maka harus diberikan garam dulu. Selain membunuh beberapa bakteri yang jahat, juga untuk mengurangi tingkat stres pada Channa striata ini. Nah, ini sangat kasihan, terlihat di tubuhnya terluka. Kita obati dulu sementara lah. Nah, untuk ikan ini kasihan, kita ambil dulu, kita rawat dulu sementara pemirsa. Karena agak sedikit lemah, karena banyak luka. Nah, di sisiknya banyak terluka seperti ini. Nah, kita rawat dulu sementara. Kita rendam dulu kurang lebih 3 menit di dalam larutan PK. Kita buat dulu larutan PK nya. Nah, kita buat larutan PK seperti ini. Ikan kita angkat sebentar. Karena airnya terbawa sedikit nggak apa-apa. Nah, kita seperti ini saja. Rendam kurang lebih 1-2 menit. Jadi untuk saya pribadi, setiap ikan hasil mancing yang akan dirawat, yang terluka karena kail pancing di bibirnya maupun terluka di tubuhnya, saya suka merendam ikan dengan air PK ini. Tapi tidak terlalu lama, kurang lebih 1-2 menit, lalu disimpan kembali ke dalam tank. Nah, setelah 2 menit seperti ini, simpan kembali pemirsa ke dalam tank. Nah, setelah masuk dalam tank ini, amati saja pemirsa.
Nah, biasa pemirsa, setelah masuk tank seperti ini, masukkan berbagai jenis pakan hidup, utamanya malam hari, buat gelap dan amati ikan mau makan atau tidak. Nah, ikan masih berada di atas. Nah, masih stres, pergerakannya seperti itu kalau stres, seperti ketakutan. Nah, seperti ini. Dan nanti kita bikin kembali videonya setelah ikan betul-betul beradaptasi, pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.